Sudah Pak, sudah siap Pak. Oke, silakan Ibu. Ibu ngajar di kelas berapa? Kelas 6 Pak. Kelas 6 ya? Iya. 6 min ya? Iya Pak. Materi apa yang Ibu yang dulu di RPP, materi apa? Makanan halal. Halal. Halal saja. Sebenarnya Pak di KD-nya makanan halal dan haram. Cuma kalau satu kali pertemuan saya angkat itu kalau digabung makanan haramnya nggak cukup waktu Pak. Jadi saya ambil makanan halal aja. Boleh. Coba Ibu jelaskan sedikit materi-materi esensial yang harus dikuasai oleh siswa. Coba Ibu jelaskan. Kita ini dalam mengajar itu harus ada Bu, materi ini harus dikuasai oleh siswa, ini kan gitu. Iya Pak. Silakan. Pertama makanan halal, pengertian makanan halal. Yang kedua macam-macam makanan halal. Macam-macam makanan halal ada yang pertama makanan halal menurut zatnya, makanan halal menurut cara memperolehnya, makanan halal cara memprosesnya. Keempat, makanan halal dengan cara menyajikan, mengantar dan menyimpannya. Kemudian membiasakan mengkonsumsi makanan halal. Selanjutnya hikmah mengkonsumsi makanan halal. Coba jelaskan sedikit Bu, apa hikmahnya itu kan? Iya Pak. Nah, coba. Daripada apa itu makanan halal? Iya, boleh Pak. Makanan halal adalah makanan yang diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk kita konsumsi. Kemudian macam-macam makanan halal. 1. Makanan halal menurut zatnya. Ciri-cirinya sebagai berikut. A. Dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. B. Bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan. C. Tidak merusak badan, akal dan pikiran. D. Tidak kotor, najis dan tidak menjijikkan. Yang kedua, makanan halal menurut cara memperolehnya. Pada dasarnya semua makanan adalah halal dan apabila zatnya halal, maka makanan dapat menjadi haram tergantung bagaimana cara memperolehnya. Misalnya, makanan halal dapat menjadi haram karena diperoleh melalui mencuri. Ya Pak? Bisa Ibu jelaskan, jangan Ibu baca, Ibu jelaskan saja. Jelaskan saja Bu, yang penting jelaskan saja. Iya. Jangan dibaca. Misalnya makanan pada dasarnya halal. Ya. Kemudian bisa menjadi haram karena cara memperolehnya. Misalnya memperolehnya dengan cara mencuri, merampas, ataupun dengan cara korupsi, ataupun dengan cara riba. Ya. Terus? Kemudian halal dengan cara memprosesnya. Cara memprosesnya, misalnya pada dasarnya makanan halal. Kita beli beras halal. Cara memprosesnya, kita masak pada panci yang telah dimasak makanan babi tanpa disucikan dengan menurut syariat, itu nasi yang kita masak akan menjadi haram. Kemudian cara menyimpannya atau mengantar atau menyajikan. Cara menyimpannya, misalnya makanan yang halal disimpan, disatukan dengan benda-benda yang haram atau bernajis, itu akan menjadi haram. Kemudian kita harus membiasakan mengonsumsi makanan halal. Hal tersebut bisa kita lakukan dengan cara misalnya membiasakan membeli makanan pada orang yang atau pada tempat-tempat yang sudah dijamin menjual makanan halal. Kemudian apabila kita hendak membeli daging, kita harus memastikan dulu apakah daging itu diproses atau disembelih dengan cara halal atau sesuai dengan syariat. Kemudian misalnya makanan dengan cara baik atau tidak mencuri. Kemudian menghindari makan yang telah ada dalilnya yang memang sudah pasti haram, itu jangan dikonsumsi. Kemudian yang terakhir, selalu mencari atau mensyukuri nikmat Allah. Kemudian hikmah mengkonsumsi makanan halal, kita akan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa kita akan dikabulkan. Kemudian kita akan dijauhkan dari siksa api neraka.
kemudian kita akan badan kita atau jiwa kita akan menumbuhkan perbuatan yang baik. Oke, ya. Iya Pak. Oke. Kemudian Ibu ada menggunakan indikator yang hot di indikator di IPK itu ada menggunakan indikator yang hot. Tidak ada Pak, karena di KD-nya tidak ada KD yang bisa merumuskan indikator yang hot Pak. Apa KD-nya Bu? KD yang pertama, KD 3-nya memahami ketentuan makanan halal dan haram. Itu memahami bisa ke hot Bu. Memahami itu bisa ke hot, bisa dia menyebutkan, bisa menjelaskan, bisa membedakan, bisa menganalisis. Itu bisa masuk Bu. Oh, saya pikir Pak kalau menganalisis yang bisa ke hot. Saya pikir Enggak, ini C3. Memahami itu ada pemahaman tingkat tinggi. Ya kan? Iya Pak. Itu maksudnya. Jadi pemahaman itu bisa menyebutkan, membedakan, menjelaskan, tapi ke tingkat tinggi bisa mengevaluasi. Tapi di indikatornya Pak, saya menjelaskan, membedakan, dan menyebutkan indikator yang saya buat. Sama menganalisis dulu, supaya ada hot. Nah, seperti itu. Iya Pak, boleh. Atau mengidentifikasi. Ya kan? Iya. Oke, itu bisa. Kemudian, Ibu ada menggunakan model pembelajaran. Ada Pak, model discovery learning dengan metode grup resume Pak. Grup resume. Iya. Itu bukan bukan metodenya grup resume itu kan? Itu masuk dalam model juga. Kalau metode itu metode diskusi, tanya jawab itu metode kan? Iya Pak. Ada 24 metode pembelajaran. Iya. Okey Bu. Ibu ada menggunakan pendekatan saintifik dalam mengajar? Ada Pak. Bagaimana caranya? Yang Ibu jelaskan. Yang pertama, saya tayangkan gambar Pak. Ya. Kemudian memberi kesempatan kepada siswa untuk menanya. Ya. Kemudian selanjutnya saya tulis pertanyaan, kemudian membentuk kelompok untuk mencari jawaban dari pertanyaan tersebut. Ya. Kemudian siswa mempresentasikan jawaban yang telah mereka tanyakan Pak. Diskusi dulu Bu. Iya. Siswa berdiskusi. Iya. Setelah itu baru presentasi kan? Iya Pak. Itu ada berapa M? Ada 5 M kan? Iya 5. Menanya, mengamati, ya menalar, mengkomunikasi. Yang ketiga apa tuh? Mengamati, menanya, menalar Pak. Keempat menalar, ketiga mencoba Pak ya, mencoba. Kalau mencoba itu untuk praktek. Kalau kita itu bisa mengumpulkan informasi kan? Iya Pak ya. Caranya bagaimana cara mengumpulkan informasi? Dengan berdiskusi. Diskusi, apa yang didiskusikan? Materi atau kalau ada LKPD seperti LKPD boleh. Kemudian pertanyaan tadi Pak. Oke, jadi bentuk pertanyaan itu dikembangkan dalam LKPD. Iya Pak. Pertanyaan itu harus sesuai dengan indikator. Iya. Supaya nanti kita apa yang kita ingin sampaikan tercapai kan? Iya Pak ya. Jadi Ibu bedanya kalau di C3 itu dengan C4 apa bedanya? Jadi ada M ke-3 dan M yang ke-4 lah maaf. M ke-3 dan M ke-4 itu apa bedanya? Kalau M ke-4 M ke-3 dan M ke-4 tadi. Apa bedanya? Berarti kalau M ke-4 udah lebih tinggi lagi Pak, udah bisa menganalisis atau menyimpulkan. Caranya bagaimana Ibu? Cara supaya anak itu berpikir itu menalar. Bagaimana cara Ibu supaya anak, apa Ibu lakukan supaya anak itu menalar? Kita bisa memberi pertanyaan atau LKPD yang memang harus mereka nalar Pak. LKPD,
Bagaimana beda LKPD yang pertama dan LKPD yang kedua? Ibu harus ada dua LKPD. LKPD yang pertama untuk mengumpulkan informasi, itu M ketiga. Ya. LKPD kedua untuk menalar. Bukan berarti Pak kalau LKPD yang menalarnya mereka LKPD-nya harus kita kembangkan, kita kaitkan dengan hal-hal yang nyata dalam kehidupan. Ya, itu. Jadi untuk LKPD yang pertama itu membuat informasi, itu hanya anak menjawab LKPD sesuai dengan materi yang kita ajarkan. Iya. Kalau LKPD yang keempat itu kita arahkan kepada kehidupan sehari-hari. Iya. Ya. Iya Pak. Kalau definisi LKPD yang keempat itu serupa dengan bahasa sendiri, biar dia berpikir. Iya. Tolong buat definisi dengan bahasa sendiri. Iya. Ya, kemudian dengan buku kan dia berpikir. Kalau contoh buat contoh lain. Iya. Nah, buku itu cara seperti itu. Berarti ibu dalam mengajar harus ada 2 LKPD. Iya, berarti C3 kan? dan C4 ya. Nanti baru dipresentasikan. Iya. Ya, dua-dua dipresentasikan. Seperti itu. Cara kita mengajar. Kok kan jangan sekali ibu menjelaskan dulu. Biar anak dulu mendiskusikan. Iya. Jangan jelaskan materi. Kalau ajarkan untuk apa lagi anak diskusi? Terakhir nanti kita. Sudah anak mengambil kesimpulan, baru kita memberi penguatan. Pada saat itulah kita menjelaskan. Anak-anak untuk hari ini materi kita ini, seperti itu. Iya. Itu baru kita melakukan evaluasi. Iya. Itu cara macam seperti itu, ya? Iya. Oke, Ibu. Kemudian, bagaimana cara Ibu menilai? Mengevaluasi bagaimana? Berarti saya memberi penilaian Pak, kalau untuk sikap spiritual itu saya nilai dengan observasi Pak. Misalnya pada apakah mereka berdoa dengan baik, gitu ya. Pak. Kalau untuk sikap sosialnya, apakah mereka saat berdiskusi mereka menerima pendapat orang lain atau apakah mereka bekerja sama, itu observasi juga Pak. Kapan Ibu menilai itu? Kalau sosialnya pada saat mereka berdiskusi, Pak. Ya, itu pada saat tadi kan. Terakhir, ada satu lagi, kita harus juga menjelaskan cara kita melakukan evaluasi. Itu pada peneluan. Peneluan itu ada beberapa hal. Yang pertama, tujuan. Jadi kalau kita lihat dalam aturan, dalam Permendikbud, itu harus ada tujuan. Harus ada persepsi. Harus ada motivasi. Harus ada program langkah-langkah yang akan kita lakukan, langkah-langkah pembelajaran. Lalu ada juga langkah-langkah evaluasi. Itu secara hukum ada 5 macam. Itu berdoa itu sunat, berdoa salam itu tidak mesti dalam aturan, tapi bisa kita kembangkan itu kan untuk pembukaan. Oke, kemudian Ibu ini juga diminta pada Ibu untuk membaca ayat Al-Quran. Ya. Terserah, boleh juga yang lain, silakan Ibu membaca 1-2 Ibu. Kalau yang lain aja Ibu baca. Karena diminta oleh panitia. Ya. Apalagi tak perlu lagi kadang kita guru agama kan. Diminta juga oleh panitia untuk itu. Silakan Ibu baca. Boleh ayat apa saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas minadh dhulumati ilan nur minadh
إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا لتخرج الناس من الظلمات إلى النور من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. Cukup ya. Sadaqallahul azim. Okey Ibu, dah selesai. Ibu, ya. Selamat Ibu, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.